Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Hai guys, gimana? Udah pada ikutan demo kah? Di sosial media full berita mengenai Masashi Kishimoto versus Dewa Pengayom Rakyat. Aduh. Jadi karena beritanya lagi trending, maka video ini akan full berisi makian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nyalakan apinya brother. Sebuah kisah yang terjadi sebelum Masashi Kishimoto versus Dewa Pengkorupsi Rakyat. Asik, baru mulai udah di pinggir jurang. Kala itu ada seorang builder yang sedang mengambil ikan karena kebetulan istrinya ngidam keadilan. Maksudnya ngidam ikan goreng. Meski builder ini mengambilnya dengan cara ngemaling seperti para tikus berdasi yang duduk di singgasana. Cuaks. Tapi untung juragan bernama Dharma ini memberikan keputusan memberikan ikan tersebut secara cuma-cuma tanpa ditolak oleh PRD terlebih dahulu. Si anjing, kalau udah senyum gini udah pasti ada maunya. Di hari itu juga Dharma pun datang ke rumah buildernya untuk meminta tagihan ikan 1 biji yang tadi diberikan, dimana ternyata Dharma memberikan ikan tersebut secara cuma-cuma, tapi ingat bayar, ada tapinya nih. Hasil si builder pun terbagongkan akibat ia hari ini tak memiliki uang sama sekali, apalagi harga ikannya yang dipajakin oleh Dharma begitu mantap jiwa. Memangnya saya harus bayar berapa juragan untuk beli ikan itu? Dan harga ikan saya 400.000. Buset, lu makan ikan lohan bang? Mendengar itu si builder bukannya menampol memakai sandal swallow hitamnya, melainkan ia malah mau-mau aja sebab si begunal Dharma mengancam akan memecatnya jika tak mau membayar 400.000 dengan cara potong gaji. Istri saya sedang hamil juragan. Saya perlu banyak biaya. Iya sih butuh banyak biaya, tapi orang susah mana bulu matanya lentik kayak sapu ijuk. NPC udah bisa bergaya ya. Di sisi lain ada seorang woman istri dari Dharma yang rumahnya mewah seperti para tikus berdasi yang tentunya bukan dibeli dari gajinya melainkan cipratan anggaran. Kala itu datanglah emak Dharma yang ingin berlindung sebelum terjadi revolusi dari para mahasiswa di gedung Gladiator. Dan tak berselang lama datang juga Dharma yang memaki-maki istrinya sebab hari ini Sari memasak daging ayam yang dianggap pemborosan oleh Dharma. Seriusan lu, rumah segede ini masih mikir takut beli ayam? Buset dah. Ada kolam berenangnya padahal. Selain memaki Sari, Dharma juga memaki emaknya karena memang hidup Dharma cuman full berisikan tema makian sampai ujung-ujungnya emaknya pun diusir dari sana. Yang padahal tujuannya cuman berlindung dari serbuan para pendemo karena kebetulan Bapak Dharma adalah anggota elit Wakanda Raya yang menolak keputusan Masashi Kishimoto dan udah almarhum. Hore. Penghabis uang Konoha hilang 1 itu kan yang kalian inginkan? Nah karena maknya memiliki penyakit yang ekstrim, ia pun harus dibawa ke rumah sakit meski dananya nggak ada. Apalagi kata dokter, emaknya terkena penyakit yang luar biasa ekstrim yaitu penutupan kebebasan berbicara dan berdemo. Salah. Penyempitan pembuluh darah. Hasil daripada Dewi jadi tim tuh, ia pun berniat menjual rumah bekas almarhum bapaknya, tapi sayangnya sertifikatnya malah diambil oleh Dharma lebih dulu untuk diamankan agar cuan tetap aman ketika terjadi kerusuhan massal edisi 98 part 2-nya. Sampai-sampai karena saking lamanya si mak tak diberikan penanganan, sebuah telepon pun berdering yang menandakan bahwa mak mereka udah melayang ke dunia full wallpaper lumba-lumba. Setelah kematian emaknya, mereka semua pun berduka kecuali Babang ini. Kamu itu harusnya merasa beruntung. Buset, emak wasted malah dibilang beruntung. Bahkan di sana Dharma bilang kalau rumah si Dewi akan dijual sebab memang si Dharma ini mengusung konsep keuangan yang Maha Esa yang ditularkan oleh bapaknya sewaktu menjadi ketua di gedung Gladiator tempat hak-hak rakyat Wakanda dibisukan. Anjas, dibisukan. Keesokan harinya rumah itu pun akhirnya laku dibeli oleh bapak ini dan saat pembagian hasil dari penjualan rumah, aduh. Kok cuma 1 juta mas? Bukannya rumahnya laku 150 juta ya? Buset, rumah apaan 150 juta? Kala itu terjadilah perselisihan karena rumah yang dulunya dibangun menggunakan dana tapera malah laku 150 juta dan Dewi cuma dapat hikmahnya doang. Meskipun berujung uang 1 juta tersebut malah diambil lagi oleh Dharma. Bener-bener dapat hikmahnya doang anjing. Setelah rumahnya laku, kini Dewi dan suaminya bernama Eko harus tinggal di rumah bekas penjajahan padahal dari dulu hidupnya begitu mewah dan sekarang malah melarat. Terlebih lagi kini anaknya malah tiba-tiba sakit dianugerahi penyakit DBD yang membuat Eko harus pergi mencari suntikan dana ke rumah Dharma. Buset, nekat bener dah. Dimana awalnya Sari memberikan dana itu secara cuma-cuma, tapi datanglah Dharma yang mengambilnya karena ingat, Dharma menganut konsep keuangan yang Maha Esa. Buset.
Bahkan istrinya yang udah muak dengan dirinya, ia pun merekomendasikan untuk cerai sebab dengan keuangan yang Maha Esa, Dharma bisa mencari serabi-serabi di luaran sana yang lebih good looking dan tentunya matre, khususnya para woman yang sering diliput oleh konten kreator. Berapa sih biaya hidup yang pas buat kamu? Kalau aku sih 50 juta bapak kau. Itu seminggu sekali beli Mio bekas kah? Nah ketika pulang, Eko pun bertemu dengan juragan kampung sebelah yang hampir ingin wasted. Alhasil Eko pun berusaha mengantarnya ke rumah sakit meski beban yang dipikul begitu berat sampai pada akhirnya beliau bisa diselamatkan dari pengwastetannya. Di sana juragan pun mendengar kalau Eko lagi butuh biaya buat anaknya dan dengan kebaikan hati juragan ia pun bersedia menyuntikkan dana untuk Eko, bahkan tak segan-segan menawarkan hal yang begitu ekstrim. Kamu mau apa? Saya kasih, Don. Aduh, kalau gua refleks jadi pengen minta kursi di Senayan. Keesokan harinya Dharma kedatangan bapak-bapak pembawa berkah karena bayaran hasil jadi buzzer akhirnya cair yang membuat Dharma full senyum meskipun hanya influencer kecil-kecilan tapi dibayar berjuta-juta demi mengalihkan isu-isu masyarakat. Cuaks. Namun sayangnya Bro Jamu pulang ingin membuat konten pengalihan isu part 2-nya. Beginilah guys, uang instan hilangnya pun juga instan. Kali itu Dharma pun gagal mengejar si Jambret dan malah ketemu dengan Eko sekeluarga. Jangan-jangan kalian yang nyuruh Jambret itu untuk ambil uang aku, iya kan? Baru pulang dari rumah sakit malah dituduh habis ngemaling. Dharma yang kesal, ia pun ingin mengajak Eko ke kantor polisi meski berhasil dilerai oleh para NPC daerah Nganjuk City. Tapi tak puas dengan menuduh Eko, Dharma pun mengambil uang Eko dari dalam sakunya yang padahal uang tersebut pemberian dari juragan. Karena Dharma mengira uang itu adalah uang bayaran menjadi buzzer pengalihan isu dari dewa penganiaya rakyat. Anjas, Otsuki, gua ngomongin Naruto ya, bukan yang Ono. Ngeri-ngeri sedep. Kemudian besoknya ada sebuah bencana yang melanda tambak ikan Dharma. Itu ikan apaan anjing terbang-terbang? Sehingga Dharma yang melihat kejadian itu dan takut mengalami kerugian, ia pun memanen ikan tersebut meski udah pindah alam, yang ujung-ujungnya nanti akan dijual ke pedagang lalapan pinggir jalan dengan menyuruh seorang barudak buildernya yaitu Babang Jelmaan Avatar ini meski tak memiliki garis katulistiwa di jidatnya. Tapi sebelum berangkat ada seorang mama yang melariskan ikan tersebut beli 1 kilo tapi makan sendirian di rumah. Buset, itu badan apa-apaan? Alhasil karena takut keselak tulang ikan akibat makannya kebanyakan, ia pun membaginya dengan istri builder ini yang memang selalu kode pengen ikan bakar. Sekarang saya juga belum punya uang untuk beli ikan. Kalau ikan ini dibakar enak, Mas. Udah terus. Setelah memberikan sedekah ke sesama NPC, Sima pun boleh menyantap ikannya makan layaknya Tan Boy Kun. Tapi tiba-tiba serasa ada yang tersangkut di dalam amandalnya yang kemungkinan tulang ikan. Terlebih lagi perutnya ikutan melilit seperti kedua ginjalnya saling beradu argumentasi. Sedangkan anak buah Dharma yang juga mengalami hal yang sama, di mana janinnya tiba-tiba terkena hackback setelah menyantap ikan, yang kini ia juga dibuat bagong ketika melihat emak si tukang giveaway ikan mengalami hal yang sama. Mbak Darmi kenapa, Bu? Kata dokter, Mbah Darmi keracunan ikan. Keracunan ikan cuy, itu cara masaknya yang salah atau gimana? Di sana builder ini bilang kalau ikan yang ia jual hasil dari ternak si Dharma. Jadinya tanpa banyak basa-basi mereka langsung OTW ke sana menyuarakan aspirasinya untuk berdemo sebelum demo itu dilarang dan kebebasan berbicara dibisukan. Anjas. Andai rakyat kita kompak gini ya, udah lengser noh yang di kursi gladiator. Ketika sampai, Dharma pun beralasan kalau Yudi buildernya yang menjual ikan itu padahal seharusnya dibuang. Anjing, ada bapak selamat cuy. Tetangga gue main film lagi cuy. Jenggot jin kura-kura kagak pernah hilang. Hasil akibat diasut, para NPC yang gampang diadu domba pun langsung percaya. Bener ucapan Pak Panci. Ngaku aja kamu Yudi. Seperti babang ini contohnya. Sehingga terjadilah kejar-kejaran yang berujung Yudi harus tertabrak motor. Sampai akhirnya ia pun harus meninggal dunia gara-gara para NPC muda diasut jadi wasted kan? Meninggal. Buset, lingkaran black hole. Meninggalnya gaya ojek lagi nunggu orderan. Nah ketika pemakaman Yudi, istrinya tentunya terbagongkan. Karena dalam satu hari ia udah kehilangan 2 orang nyawa sekaligus dan kini udah gak ada yang bisa beli aku bang. Apalagi saat Dharma datang, istri Yudi langsung kesurupan yang membuatnya langsung tepar dan berkemungkinan mendadak gila. Ya iyalah, orang mana yang kagak depresi 2 nyawa hilang dalam 1 hari.
Saat pulang ke rumah, Dharma pun diberikan tutor oleh istrinya karena Sari tahu kalau dalang peracunan ikan itu adalah ulah Dharma. Alhasil cangkem Dharma pun tiba-tiba mendadak jujur mengungkapkan kelicikannya yang dipelajari dari bapaknya sewaktu berkuasa. Biar aja sih dia yang kena. Dan sekarang orangnya udah mati. Habis kan perkara? Karena dengan mendelete nyawa saksi atau korban, perkara apapun bisa diselesaikan secara tiba-tiba. Cuaks, biasalah negara wak-wak land. Kasus keracunan aja bisa bebas bersyarat. Kala itu Sari pun mendapatkan KDRT desahan dalam rumah tangga. Sebab dengan teparnya Sari saat dibawa ke rumah sakit, dokter pun bilang kalau Sari telah di-giveaway-kan anak. Jadinya ia pun menyuruh Dharma untuk segera tobat karena takutnya nanti setelah udah melahirkan anaknya malah kena tendang seperti yang dilakukan oleh Babang Armor ketika melakukan KDRT. Ya, meski rumor mengatakan beliau minta jalur damai demi anak bapak kau. Di sisi lain, Eko yang baru aja mau ngojek, motornya pun tiba-tiba matot. Di mana ia sempat mengeluh kenapa hidup begitu sulit padahal kelakuan Eko dicap baik oleh negara sementara yang kelakuan buruk malah hidup enak-enakan dan bersantui ria tidur saat rapat. Dan sang sutradara yang mendengar keluhan Eko, ia pun langsung memberikan sebuah anugerah berupa juragan ini yang datang-datang langsung merekrut Eko sebagai mandor di tambak ikan miliknya. GG gaming sekali cuy. Jadi gitu toh konsep hidup. Ngeluh dikit pasti dapat keajaiban. Oke lah OTW ngeluh gua. Nah di hari itu juga si Eko pun udah mulai bekerja. Seluruh pekerjaan Eko yang menghandle, mulai dari kasih makan ikan sampai pengiriman dan pencatatan berapa jumlah ikan pun Eko yang handle. Dan baru aja sehari kerja si Eko pun udah mendapatkan gaji dan bonus tunjangan yang bisa dipakai modal buat bayar buzzer kalau mau, atau bisa juga dipakai modal buat nyalon. Gaji buat kamu, bonusnya ada di situ. Kurang enak apa lagi cuy, kerja sehari udah gajian plus bonus. Karena kini Dharma memiliki saingan, para NPC pun pada beralih langganan ke tambak yang dikelola oleh Eko dan berita ini sampai di telinga Dharma yang membuatnya auto kena mental, takut dimiskinkan seperti undang-undang yang belum disahkan jika seorang elit global keciduk korupsi. Di malam harinya, baru aja senang udah menerima bonus yang berlebihan dari bosnya, datanglah Dharma yang langsung mengambil uang tersebut, entah ini Dharma kerasukan bapaknya yang suka mengambil hak-hak milik orang lain atau gimana. Tapi intinya si Dharma mengambil uang itu sebagai bentuk ganti rugi Eko telah menghancurkan usahanya. Semua penghasilan aku sekarang berkurang. Dan aku nggak mau. Lah, rugi kali dikasih tangan bukannya baku hantam. Sepulangnya dari rumah Eko, Sari pun harus ikutan kena makian oleh suaminya yang padahal kondisinya saat ini sedang mengandung calon member FF. 2024 baru mengandung. Kita semua udah mau lokot karena Megatrust malah baru login. Dimana karena saking emosinya saat hari udah berganti warna, Dharma pun datang ke tambak ikan milik saingannya untuk menuangkan bubuk kematian. Namun kebegunaannya berhasil keciduk yang berujung baku hantam. Malah my trip my adventure. Di sana Dharma pun harus berendam bersama para ikan yang udah full racun dan untungnya si Dharma bisa diselamatkan meski kakinya mengalami lecet pemakaian. Hari itu juga si Dharma pun harus dirawat di rumah sakit, tapi akibat takut biayanya mahal, ia pun menolak berobat dan memilih pulang meski kakinya berisi bisul segede dengkul titan. Di rumah Dharma pun mengeluarkan bau-bau yang hanya bisa ditangkap oleh kameramen kita doang, terlebih lagi wajah Dharma udah disumonkan 2 tompel yang lebih gede daripada Choco Chip. Di sana Eko dan Dewi pun datang buat ngerosting kebusukan Dharma sampai Sari pun tak sengaja menyenggol meja. Ia membuatnya auto kehilangan janin di dalam perutnya. Kesenggol gitu doang anjing. Ya syukur-syukur kena hackback daripada ngelihat dunia hancur. Di sisi lain para minion yang mengeluh bau kampungnya begitu semerbak, mereka pun langsung mendatangi rumah Dharma, pusat dari seluruh bau bahkan lebih bau dari Bantar Gebang. Kala itu Dewi pun udah boleh pulang dari rumah sakit, di mana ia bersama para warga mencoba menjenguk Dharma yang udah lama kagak keluar rumah. Nah di sana para warga pun mencoba menggedor pintu kamar Dharma meski tak ada suara apapun. Tapi dengan bantuan warga akhirnya mereka bisa melihat Dharma yang udah rebahan santu di kasur karena rupanya si Dharma udah wasted menuju ke wallpaper lumba-lumba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, si Dharma mati karena apa? Masa iya cuman karena bisulan? Ketika jenazah Dharma akan diangkat dari kasur, terlihat uang yang banyak ada di kasurnya yang seakan-akan mengajarkan kita definisi uang kagak dibuang mati. Bahkan untuk pemandiannya, para warga harus menggunakan masker demi melindungi sengatan yang masuk melalui hidung mereka karena baunya begitu ekstrim, lebih ekstrim ketimbang bau jigong mantan kalian. Buset dah, Pak Ustadz kuat kali kagak pakai masker. Itu hidung apa benteng pertahanan anti demo?
Singkat cerita, ketika jenazah Dharma digiring untuk ditanam, mereka pun dicegat oleh NPC yang udah gila, yaitu istri Yudi. Akibat saat Dharma masih hidup, kebebasan berpendapat dan berbicara mereka harus dibisukan akibat perekonomian Yudi begitu lemah, jadi gampang dibungkam. Acuaks. Apalagi di perjalanan muncul angin tornado yang membuat keranda Dharma berjalan secara mandiri dan nyemplung di sebuah tambak. Sampai Pak Ustadz pun memberikan rekomendasi mungkin ini disebabkan karena uang panas milik Dharma dan harus dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, dalam artian bagi-bagi yang memang hak mereka. Anjas, Dharma udah kayak nyuri uang rakyat aja, padahal cuma naikin harga doang anjing. Setelah pembagian cuan kepada warga Kamseupai, akhirnya penguburan Dharma pun bisa dilakukan. Meski dari liang lahat mengeluarkan air yang begitu burik seperti keburikan dosa-dosa Dharma semasa hidupnya, hasil kini mereka pun harus mengganti liang lahatnya menuju tempat pembuangan sampah yang kebetulan belum diangkut oleh Pandawaras, di mana akhirnya Dharma harus dimakamkan tepat di tengah tumpukan sampah akibat saking limited editionnya kuburan di daerah Nganjuk City. Dan ketika mereka akan pulang, kuburan Dharma pun meledak membuatnya menyala bangku, dan film ini pun akhirnya tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, banyak-banyaklah korupsi dan memiliki uang, karena setelah kalian mati, uang tersebut akan dibagikan ke rakyat yang membutuhkan agar kalian bisa dibawa ke kuburan. Seperti halnya Dharma capek-capek kerja hidup irit sampai sembelit, pas wasted, uangnya malah didonasikan. Kurang bilang BGGST apa lagi Dharma di akhirat. Dan gua Wisnu, stay halal brother.